Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official ya guys. Semoga kalian selalu sehat. Berkah-berkah Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim kasam waras. Masya Allah kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Yang masih kesulitan Allah mudahkan. Teman kasam yang berjuang di rumah majikan. Yang dipotong gajinya. Ya, yang hari ini juga diterminit. Ya, semoga Allah mudahkan urusan kita yang masih berjuang dengan hutang piutang, pinjol, rentenir, paspor gadai, semoga juga diberikan kemudahan dalam mengambil dokumen ya. Amin ya rabbal alamin. Ya ampun. Kita bahas apa cuy hari ini? Kita bahas curhatan kayak Tisam. Gibah aja. Oke ya cuy, ada beberapa hal yang kayak Tisam akan bahas hari ini, diantaranya besok hari Senin. Kayak Tisam akan melepas Fitri ya, melepas Mbak F untuk lepas dari tangannya kayak Tisam. Setelah kayak Tisam memberikan kebijaksanaan pendampingan surrender ya, pendampingan penyerahan diri Mbak F ya ke imigrasi. Kayak Tisam menyelusuri aliran dananya dan ternyata nol ya. Nolnya si Mbak F ini tidak ada kejujuran dan tidak ada niatan untuk dibantu pemulangannya ya cuy ya. Setelah kayak Tisam itu menyelusuri aliran dananya ya, Mbak F ini orangnya pelintat-pelintut cuy. Dan terlihat tidak ada ketakutan sedikit pun ya. Bahkan dia juga berusaha pura-pura tidak memiliki uang dan habis uang cureannya ya cuy ya. Sehingga di sini kayak Tisam itu sadar bahwa wah saya nggak bisa nih menampung ibaratnya pencurai ya yang tidak mau berubah. Di sini kayak Tisam harus berbesar hati bahwa tidak semua orang bisa kita bantu ya cuy ya. Jadi setelah kayak Tisam bernegosiasi dengan Mbak F, kamu gimana? Handphonemu mau dijual untuk beli tiket pesawat atau kamu memberikan uang tiket sendiri? Selama ini dia masih disubsidi dari kayak Tisam makan dan kosannya. Dan keputusan akhirnya besok ya. Kayak Tisam tidak bisa pendampingan lagi untuk kasus pencuraian. Setelah kayak Tisam itu mengamankan mbaknya dan mengetahui aliran dananya kemana ya cuy ya. Dan tidak ada keterbukaan dari mbaknya dan tidak mau berlapang dada untuk mengakui kesalahannya. Dan tidak ada ketakutan sedikit pun di hatinya gitu cuy. Jadi keputusan kayak Tisam untuk membiarkan Mbak F untuk pergi dari tangannya kayak Tisam. Jadi kalau misalkan Mbak F mau melanjutkan surrendernya ya silakan. Diurus sendiri tentang kosnya, tentang tiket pesawatnya dan bagaimana sistem cara menyelesaikan kasusnya. Kaisam sudah tidak ingin ikut campur dan tidak mau membantu karena yang bersangkutan sendiri tidak ingin dibantu cuy. Iyalah kayak Tisam, dia susah payah mencurai uang gitu kan. Gak akan mungkin banget uangnya mau diserahkan dan dikembalikan begitu saja. Iya kan? Iya kalau uangnya ada. Kalau nggak ada, kita setidaknya sudah memberikan sanksi sosial. Ini adalah pengganti dari sanksi pidana yang tidak bisa dipidanakan ya cuy. Dikarenakan Mbak F ini overstay, majikannya salah mempekerjakan pekerjaan ilegal. Ini adalah kesalahan majikan itu sendiri sehingga kehilangan uang sebesar itu ya. Otomatis uang ini cukup besar ya, hampir lebih dari 40.000 menurut pengakuan Mbak F. Tapi menurut majikannya ini 80.000. Wallahualam, Allah yang tahu, tapi tindakannya ini tidak dibenarkan dan sangat menjadi tamparan untuk kita bersama ya sebagai pekerja migran Indonesia yang bekerja secara baik-baik saja. Ini adalah kasus overstay yang yang sedang kita perangi ya cuy ya. Negara tidak bisa memberikan jaminan nih. Ternyata di luar negeri banyak anak-anak yang memilih dengan status overstay ya. Overstay itu adalah anak-anak yang sudah melebihi masa izin tinggal ya. Jadi sudah tidak memiliki izin tinggal di suatu negara. Oke, jadi keputusannya besok kayak Tisa melepaskan Mbak F untuk dibebaskan di Hong Kong lagi. Terserah mau jungkir balik
pilihan dia sendiri ya cuy ya. Jadi buat kalian yang kos-kosan ya silakan saja dengan rekodnya dia, kalau misalkan masih menerima silakan. Itu adalah keputusan kalian sendiri. Tapi di luar sana ini menjadikan cambuk bahwa anak-anak overstay berpotensi mencuri ya. Aduh, padahal tinggal selangkah lagi pulang gitu ya. Tapi rugi banget gitu. Masa ya kayak Zam yang harus modalin tiket pesawat dan biaya kosannya ya. Donasi yang lain aja gitu kan. Bener gak sih? Ini anak diajak bener gak mau bener gitu. Ya udah lepas aja deh. KJRI aja melepas ya gak sih? Apalagi Kaisam. Kaisam hanya manusia biasa yang bisa mengedukasi kalian aja. Di luar kapasitas kayak Tisam ya cuy ya. Jadi Kaisam minta maaf untuk itu. Sedih sih. Ya tapi kalau misalkan pemikiran kayak Tisam itu kan tidak bisa dipaksakan ya cuy ya. Ini kan yang punya badannya sendiri aja gak mau berubah gitu. Masa ya kita harus sekeras itu ya. Terserah deh. Aduh oke, untuk berbicara anak overstay lagi, kayak Tisam juga punya berita yang sangat mengejutkan di mana kayak Tisam harus mendapatkan informasi. Kayak Tisam gimana caranya memulangkan anak overstay yang sudah terbaring di rumah sakit Caritas selama 1,5 tahun cuy. 1,5 tahun terbaring di rumah sakit dengan kondisi yang sakit badan yang tadinya gemuk ya cuy ya. Sekarangnya tinggal tulang belulang. Bahkan kayak Tisam sudah dihubungkan dengan keluarganya dan keluarganya itu sangat berharap bisa dipulangkan ke Indonesia mumpung umurnya masih ada. Permasalahannya ini terbentur dengan keimigrasian beliau ya yang statusnya overstay. Kaisam nanya, ini mbaknya ke Hong Kong dari tahun berapa? Dari tahun 1997 kayak Tisam. Cuma dia ini pulang ke Indonesia dan berangkat lagi ke Hong Kong di tahun 2010. Dan sama sekali belum pulang. 2010 ke tahun 2024 ini sekitar 14 tahun ya beliau di Hong Kong gitu. Selama 14 tahun itu ngapain gak pulang-pulang, ya kan? Bahkan teman-temannya itu shock ternyata statusnya itu overstay cuy. Dan terbaring sekarang di rumah sakit Caritas ya buat kalian yang mau menjenguk. Apakah kalian kenal yang namanya Mbak Martini dari Desa Dampit, Malang ya cuy ya. Mbak Martini ini cukup dikenal ya karena beliau ini punya sejarah dulu pernah jualan makanan dan mengisi misi makanan ya cuy ya. Dulu juga badannya gemuk banget ya. Sekarang udah kurus banget dan sekarang bahkan kesadarannya itu diajak ngomong itu gak nyambung ya cuy ya. Karena usianya juga udah 59 tahun. 59 tahun dengan status overstay. Dia gak tahu harus gimana, minta tolong gimana. Selain dia pasrah ya di ranjang rumah sakit. Pernahkah kalian overstay? Pernah kalian berpikir selama hidup di Hong Kong ya, kalian masih sehat-sehatnya kayak gini nih, masih usia energik kayak gini, gak mau pulang ke Indonesia gitu. Udahlah saya mah di sini mati hidup di sini aja. Pernah nggak berpikir kalau keluarga kalian pun bersedih gitu? Sampai Mbak Martini ini hidup di Hong Kong ya, 14 tahun. Ternyata statusnya overstay. Overstay yang aman dari pade ini. Overstay yang nggak ketahuan jualan ya. Sehingga tidak dijokam ini, tidak ditangkap. Dan sekarang itu harus terbaring di rumah sakit Caritas ya. Buat kalian yang mau menjenguk Mbak Martini boleh. Di rumah sakit Caritas ya di Chung Sawan, lantai 7, ranjang 23. Beliau ini terbaring 1,5 tahun di rumah sakit tersebut. Sakitnya apa Kaisam? Menurut keluarganya itu sakit pegelinu kayak gitu cuy. Tapi pengakuan teman-temannya ini pernah melakukan operasi. Nah, untuk itu kayak Tisam besok akan ke rumah sakit ya. Coba berusaha gimana caranya bisa dipulangkan ini Mbak dengan status overstay-nya. Jadi Kaisam itu nanya dengan KJRI, Ibu kalau misalkan kayak Tisam mau ngebantu anak overstay yang terbaring di rumah sakit 1,5 tahun apa yang harus dilakukan? Menurut informasi dari KJRI cuy, saat kalian mau surrender anak overstay yang sakit, itu kalian harus menyerahkan diri dulu ke imigrasi yang pertama. Yang kedua,
Kalau misalkan terkait jika masih sakit maka harus sehat dulu ya cuy ya. Tapi kalau misalkan keadaannya tidak mampu seperti Mbak Martini ini ya yang menyerahkan diri, ini bisa perwakilan keluarganya itu menemui social worker ya cuy ya, di mana, apa namanya, meminta waiver atas pengobatan, atas pembebasan pengobatan ya. Semoga aja besok prosesnya dimudahkan ya. Kayak bisa mewakili keluarganya, bismillahirrohmanirrohim, mewakili surrender Mbak Martini untuk pulang ke Indonesia. Mumpung, apa namanya, masih sehat ya cuy. Maksudnya masih bernafas gitu. Kayak Tisam nanti biaya pengobatannya 1,5 tahun itu gimana? Nah maka dari itu besok kita mengajukan ke social worker ya cuy ya untuk, apa namanya, meminta pengabaian atas biaya-biaya rumah sakit tersebut ya cuy ya. Prosesnya on proses ya nanti Kaisam update ya sejauh mana pemulangan Mbak Martini dari rumah sakit untuk pulang ke Indonesia. Ya walaupun perjalanan yang kita tempuh panjang, walaupun surrendernya itu melalui on proses, semoga Tisam berharap Mbak Martini masih panjang umur sampai nanti kepulangannya. Keluarganya menanti di rumah ya cuy ya. Prosesnya bagaimana Kaisam ini adalah new experience buat Kaisam, ini adalah pengalaman pertama buat Kaisam. Tapi sebisa mungkin Kaisam punya mulut dan punya tangan, sebisa mungkin Kaisam akan bertanya-tanya dan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu pihak keluarganya. Ini kasusnya Mbak Martini yang terbaring di rumah sakit 1,5 tahun ini menjadikan tamparan besar untuk anak-anak overstay. Apakah keadaan ini yang kalian ingini? Apakah keadaan yang seperti ini kalian itu menjadikan tujuan kalian yang gak mau pulang? Ingat cuy, ingat 5 perkara. Ingatlah 5 perkara, wis. Sebelum 5 perkara. Ayo apa cuy? Nah, waktu muda sebelum tua, waktu sehat sebelum sakit, terus waktu kaya sebelum miskin ya cuy ya. Terus masa luangmu sebelum sibuk dan masa hidupmu sebelum mati. Maka dari itu bisa menyentuh anak-anak overstay di luar sana. Sekarang itu anak overstay di Hong Kong itu sudah 59% menguasai illegal worker. Anak yang melebihi batas tinggal. Bahkan dengan sengaja memasuki Hong Kong dengan visa turis lalu memilih untuk jadi ilegal. Kalian menambah beban ya cuy ya. Jika kalian susah di negara kalian, jangan membebankan negara lain untuk menampung beban kalian. Sekarang aja Tisam mendapatkan informasi, aduh Tisam jadi penjual esek-esek aja di luar sana itu susah. Bahkan 1 jam itu kami mau dibayar $200. Kenapa harus semenderita itu? Kenapa sih ya Tisam ya anak overstay tuh nggak mau pulang-pulang? Sebenarnya batinnya mereka itu sebenarnya nangis cuy. Capek sebenarnya mereka itu kerja ilegal seperti itu. Ada kekhawatiran dan ketakutan. Kenapa mereka itu tidak mau pulang? Itu biasanya karena tuntutan keluarga yang semakin meningkat gitu ya cuy ya. Kebutuhan yang tidak ada habisnya. Sedangkan penghasilan anak overstay di sini ini kan nggak kayak kita gitu, gaji yang udah pasti gitu. Jadi kalau anak overstay kalau nggak kerja ya nggak makan gitu. Kalau kerja pun ya fisik capek. Istirahat ya kan, istirahat full, besoknya nggak tahu dapat duit atau enggak gitu cuy. Jadi mereka ini karena tuntutan hidup yang semakin meningkat, tekanan, jadinya brutal hidup di sini itu. Serius. Jadi yang tadinya datang ke Hong Kong dengan aturan tuh lupa semua aturannya. Karena apa? Karena berusaha bagaimana caranya kita hidup di sini. Karena status dia itu kan ilegal gitu. Gimana caranya nih kita hidup? Nah itu ya, kalau misalkan anak overstay masih di bawah 2 tahun ya cuy ya. Masih nurut gitu. Ya kan? Tapi kalau anak overstay udah tahunan, udah menguasai nih di sini. Jadi lupa tuh kan. Lupa gimana caranya pulang itu. Aduh buat kalian ya cuy ya, kalau bisa jangan lebih dari 2 tahun overstay ya, supaya kalian itu surrendernya itu nggak sulit. Tapi kalau misalkan kalian di atas 22 tahun gitu, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu surrendernya itu biasanya overstay 1 tahun itu jokapnya 1 bulan ya. Jadi kalau misalkan kalian overstay-nya 10 tahun gitu, berarti kalian di sel prodioinya ya kurang lebih dari 10 bulanan.
udahlah ya, kita sih pekerja migran Indonesia secara resmi punya visa aman gitu ya cuy ya, mau mau kemana mana aman gitu kan, walaupun gajinya segini ya disyukurin aja lah. Kalau misalkan mereka pamer-pamer ibaratnya, "Wah anak overstay nih gaji 15.000 dong," gitu kan, tinggal disenyumin aja ya kan, tinggal senyumin aja. Orang-orang yang biasanya pamer dengan status seperti itu tuh sebenarnya hidupnya tidak segampang itu, Kak. Perjuangan yang mereka lalui itu dengan keringat dan pedih air mata gitu, cuy. Udahlah kita mah bersyukur aja, ya nggak sih? Nah ini ya kasusnya Ibu Martini ini yang dari Desa Dampit, Malang ya, yang statusnya overstay terbaring di rumah sakit 1,5 tahun. Insya Allah kita surenderkan pulang ya cuy ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga pemulangannya dipermudah. Amin. Jangan dicontoh ya cuy ya. Sekarang pertanyaannya, kalau Ibu Martini ini jualan sejak dulu, ya kan? Ujung-ujungnya sakit seperti ini. Pertanyaannya, perjuangan mencari uang yang banyak, uangnya kemana? Nah itu ya. Jadi ini cambuk untuk diri kalian, overstay. Masa jayamu saat ini, itu tidak akan ada apa-apanya. Pasti roda hidupmu akan ada di mentok seperti Ibu Martini. Seperti ini aja ya. Sebelum terlambat, sadarlah, ayo surrender, pulang ke Indonesia. Oke? See you next video Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang mau nengok boleh ya. Support mbaknya dan doakan. Di usia 59 tahunnya semoga Allah selalu membahagiakan hatinya. Amin ya rabbal alamin. Untuk keluarganya bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak ada halangan dan rintangan. Semoga Allah mudahkan. Kalau misalkan memang melalui jalan tangan Kayatisam untuk membantu, semoga mudah segalanya aja ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.